Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Wahyuni, NIM 2019 102303 11347 dari kelas Psikologi G 2019. Di sini saya akan membahas tentang bisnis plan kedai pempek Barokah. Yang pertama, pendahuluan nama usaha kedai pempek Barokah. Bidang usaha makanan, jenis produk aneka pempek, alamat perusahaan Jalan Kasuari, Kota Malang. Nomor telepon 0895 42 11 09 238. Yang A, identifikasi peluang bisnis. Usaha kuliner merupakan alternatif usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat saat ini. Salah satu potensi daerah yang sering dimanfaatkan sebagai peluang usaha kuliner adalah makanan daerah. Seiring dengan permintaan pasar, makanan khas daerah kini sudah banyak dipasarkan di kota-kota besar dan tidak hanya terbatas di daerah asalnya saja. Pempek merupakan salah satu makanan tradisional yang berhasil diangkat menjadi makanan nasional. Makanan khas Sumatera Selatan atau Palembang ini tidak hanya menjadi makanan populer di Sumatera saja, namun kini sudah beredar hampir di semua daerah Indonesia, tapi tidak di Kota Malang. Di sana jarang sekali ada kedai yang menjual pempek. Kalaupun ada, rasa pempek tersebut tidak begitu sama seperti dari tempat asalnya. Hal ini dapat menjadi peluang usaha, sekaligus dapat membantu mengobati rasa rindu anak rantau khususnya yang berasal dari Sumatera Selatan terhadap makanan khas daerahnya yaitu pempek. Kemudian yang B, penjelasan produk. Kedai pempek Barokah merupakan sebuah gerai yang menjual berbagai jenis pempek dengan rasa bintang 5 tetapi harga kaki 5. Kedai pempek mengutamakan kualitas produk dan pelayanan yang baik di mana produk yang dijual disajikan dalam keadaan baru dengan bahan-bahan yang berkualitas. Kedai pempek Barokah berusaha untuk menambah cita rasa baru di dunia kuliner khususnya pempek. Jenis pempek yang akan ditawarkan antara lain pempek isi rendang, pempek isi abon, pempek mozzarella, pempek bakar, pempek isi pepaya, dan berbagai jenis lainnya. Selain itu, saus atau cocolan yang disediakan tidak hanya berupa cuka saja, melainkan ada berbagai jenis saus yang dapat dipilih oleh para customer. Dan yang C, latar belakang bisnis. Alasan saya membuat bisnis ini karena kesukaan saya akan pempek dan untuk mempermudah seseorang khususnya mahasiswa rantau Sumatera yang ada di Malang dalam memenuhi kerinduannya akan rasa pempek asli Palembang. Selain itu, alasan lainnya karena beberapa teman saya yang berasal dari Jawa ingin sekali merasakan pempek asli Palembang, namun mereka belum bisa pergi ke tempat asalnya langsung untuk mencobanya. Oleh karena itu, saya berusaha untuk mewujudkan keinginan mereka dengan membuka kedai pempek asli Palembang dengan berbagai varian yang harganya sangat terjangkau. D. Tujuan. Adapun tujuan dari bisnis plan ini adalah yang pertama melestarikan makanan khas daerah berupa pempek agar semakin dicintai oleh penikmatnya dan semakin banyak lagi yang menyukai pempek. Kemudian, terus berinovasi agar dapat membangkitkan industri kreatif kuliner di Kota Malang. Lalu, memperoleh keuntungan, dan yang terakhir memberikan kepuasan kepada konsumen akan kualitas dan rasa sehingga dapat dicintai semua kalangan. Yang E untuk potensi bisnis, kedai pempek ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Semua orang bisa mengkonsumsi makanan ini dan juga sangat cocok dijadikan sebagai cemilan peneman nugas, bersantai ataupun dijadikan sebagai usaha lagi. Cita rasa pempek Barokah sangat khas karena makanan ini termasuk makanan tradisional yang mana orang akan selalu rindu dengan makanan ini. Kemudian yang kedua pembahasan. Yang A, analisis SWOT, satu faktor internal. Adapun kekuatan dari produk kami, yang pertama keunggulan produk, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, cara pembuatannya yang higienis, rasanya yang enak, harganya yang terjangkau, serta memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan pempek pada umumnya. Kemudian inovasi.
Untuk inovasi menawarkan kreativitas baru dalam varian isi pempek seperti diisi oleh abon, rendang, sayuran, dan lain-lain. Yang C, bahan baku yang mudah didapat. Bahan baku pembuatan sangat mudah didapat dan harga-harga bahan baku relatif murah. Namun di sisi lain terdapat kelemahan dari produk ini. Yang pertama, pengalaman yang belum cukup dalam memulai usaha yang keberadaannya juga masih sedikit. Lalu produk tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Kemudian yang ketiga, permintaan konsumen yang fluktuatif. Lalu yang keempat, proses pembuatannya yang gampang serta bahan baku yang mudah didapat memungkinkan orang lain akan membuka usaha ini apabila kuliner pempek ini sedang tren dan banyak peminatnya. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, opportunities atau peluang. Berupa yang A, kecenderungan selera masyarakat yang semakin menyukai pempek sehingga makanan ini diminati oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, di mana masyarakat juga menyukai makanan dengan harga yang terjangkau namun memiliki rasa yang enak serta porsi yang banyak. Yang B, adanya dukungan dari pemerintah mengenai pelestarian usaha makanan tradisional khas daerah. Kemudian yang C, untuk menarik pelanggan, sistem utama pemasaran yang digunakan yaitu dengan mengadakan promo spesial setiap bulannya dan melakukan promosi secara offline dan online. Strategi online dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, sedangkan offline dilakukan dengan memasang spanduk sederhana serta menyebarkan brosur ke sekitar sekolah, kantor, atau universitas. Kemudian adapun ancaman yaitu berupa dikhawatirkan akan terjadi adanya pesaing yang meniru konsep produk dan konsep penjualan, keberadaan kompetitor baru yang menjual pempek di level lain. Adapun strategi SWOT opportunity, yang pertama A, banyak peminat, kemudian dukungan pemerintah, kemudian sistem pemasaran yang fleksibel atau mengikuti perkembangan zaman. Kemudian strength-nya yang A, keunggulan produk, yang B, inovasi yang diberikan, C, bahan baku yang mudah didapat, D, promosi yang menarik. Untuk weakness, pengalaman yang belum cukup, produk tidak tahan lama, permintaan konsumen yang fluktuatif, persaingan yang menawarkan produk serupa. Kemudian untuk treat, peniruan konsep produk dan konsep penjualan, kompetitor baru yang menjual pempek di kelas lain. Lalu ada pun strength-nya kemasan yang menarik dan mudah dibawa kemana-mana. Melakukan promosi kepada konsumen melalui media sosial yang sedang tren. Untuk weakness, memperbaiki sistem manajemen, menjaga kualitas produk, dan meningkatkan promosi. Kemudian yang B, perencanaan bisnis. Yang pertama, sasaran dan target pasar. Sasaran dari produk ini adalah seluruh kalangan masyarakat, baik dari anak-anak maupun orang tua. Media promosi dimulai dari lingkungan tempat tinggal, sekolah, kantor, dan universitas. Kemudian, saya juga menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk ini, seperti melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, GrabFood, GoFood, dan Facebook, agar mempermudah konsumen dalam memesan dan membeli produk ini. Untuk yang kedua yaitu pembiayaan. Biaya tetap terdiri dari freezer, blender, mesin penggiling ikan, kompor gas 2 buah, tabung gas 2 buah, alat penggorengan 2 buah, pisau, telenan, dan baskom dengan total biaya yaitu 5.070.000. Dan untuk biaya variabel per produksi, nama barang ikan tenggiri, kemudian membutuhkan tepung, sagu tani, garam, telur, penyedap rasa, ebi, pepaya muda, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, asam jawa, bawang putih, bawang merah, kecap botol, dan minyak goreng. Diperkirakan harga atau total yang diperlukan untuk memproduksi yaitu senilai 1.866.000. Jadi total biayanya yaitu biaya fixed cost ditambah variable cost sama dengan 6.936.000.
Untuk biaya dan harga per unit, biaya tetap yang dibutuhkan untuk satu kali produk adalah 18.000. Total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi adalah sebesar 1.884.000. Biaya per unit dan total biaya produksi dalam satu kali produksi yaitu jumlah produksi yang dihasilkan per hari. Perharinya diperkirakan satu porsinya itu seharga 7.464, namun akan kami jual lagi dengan harga per porsinya sebesar 10.000. Untuk mencari modal awal yaitu total biaya tetap ditambah biaya variabel untuk satu kali produksi yaitu sebesar 6.936.000. Jadi di sini pendapatannya 2.500.000, total biaya produksi dalam satu kali produksi sebesar 1.866.000. Keuntungan yang bisa diambil dari produksi ini sebesar 634.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 250 porsi pempek dengan harga 10.000 per porsi dalam satu hari apabila habis, yaitu keuntungannya mencapai 634.000. Jika terjual habis selama 1 bulan, yaitu selama 22 hari, dikarenakan kedai kami buka hanya dari hari Senin sampai Kamis, kemungkinan jumlah keuntungan dalam sebulan yang akan didapat yaitu senilai 13.948.000. Yaitu adapun pengembalian modal ini akan terjadi setelah 11 kali produksi dalam jangka waktu 11 hari. Lalu yang C, Real Business Plan, rencana manajemen. Yang pertama, strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, A, mengembangkan produk. Pada umumnya, orang-orang hanya mengetahui jenis pempek berupa pempek kapal selam dan pempek lenjer saja. Di kedai saya ini akan menyajikan berbagai jenis pempek dengan isian dan rasa yang enak dengan tampilan yang menarik pastinya. Kedai pempek Barokah akan menambah cita rasa baru di dunia kuliner khususnya pempek. Jenis pempek yang akan kami tawarkan antara lain yaitu pempek isi rendang, pempek isi abon, pempek mozzarella, pempek bakar, pempek isi pepaya, pempek dos, pempek isi daging cincang, dan lain sebagainya. Selain itu, saus atau cocolan yang disediakan tidak hanya berupa cuka saja, melainkan ada berbagai jenis saus yang bisa dipilih. Kedai pempek Barokah ini diharapkan dapat membangkitkan industri kreatif kuliner di Kota Malang sekaligus melestarikan makanan khas daerah berupa pempek agar semakin dicintai oleh penikmatnya dan semakin banyak lagi yang menyukai pempek. Kemudian untuk pengembangan wilayah pemasaran, area pemasaran utama adalah di Kota Malang, khususnya di daerah sekitar universitas yang mana terdapat banyak sekali anak-anak kos, mahasiswa rantau, dan pekerja kantoran. Lalu yang ketiga untuk kegiatan promosi. Promosi merupakan bagian dari proses pemasaran. Promosi sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Promosi produk pada tahap awal dilakukan melalui mulut ke mulut dan penyebaran brosur di sekitar area kampus serta kantor-kantor. Kemudian dilakukan juga promosi melalui media sosial seperti Instagram dan WA. Kemudian yang kedua, strategi produksi. Proses produksi dilakukan setiap hari dengan bahan-bahan berkualitas, porsinya banyak, dan harganya yang terjangkau. Saya memproduksi jenis pempek yang belum ada di pasaran. Selain itu, saya juga menyediakan berbagai macam cocolan atau saus sebagai pendamping dari pempek tersebut. Saya mencoba untuk membangkitkan industri kreatif kuliner yang ada di Kota Malang. Kemudian yang ketiga, strategi penetapan harga. Harga merupakan suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Harga menunjukkan level dari suatu produk juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu seharusnya bila dilihat dari harganya. Salah satu kelebihan dari kedai pempek ini adalah harganya yang terjangkau sesuai dengan kantong mahasiswa dan masyarakat menengah ke bawah. Dengan harga yang terjangkau, masyarakat sudah bisa merasakan lezatnya pempek asli Palembang.
Lalu yang terakhir untuk rencana pengembangan produksi. Rencana pengembangan produksi saya antara lain untuk kedepannya itu memperluas dan mengembangkan wawasan di bidang kuliner, khususnya pempek. Kemudian meningkatkan jumlah produksi. Lalu mengembangkan variasi pempek yang menarik minat masyarakat serta mengembangkan variasi saus cocolan pempek. Lalu yang terakhir melakukan analisa resiko usaha dan cara mengantisipasinya. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.